Jika Anda seorang pria di atas 60 tahun yang masih melakukan masturbasi, saya mohon Anda dengarkan ini baik-baik karena ada sesuatu yang hampir tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Faktanya ini mungkin satu-satunya hal yang secara diam-diam membuat ereksi Anda melemah, sensitivitas Anda menurun dan kepercayaan diri Anda memudar. Bukan karena Anda melakukannya tetapi karena bagaimana Anda melakukannya. Nama saya Dr. Siti Nurhayati. Selama 30 tahun terakhir saya telah membantu para pria di atas usia 60 tahun untuk mendapatkan kembali energi keintiman dan kekuatan mereka. Dan saya bisa katakan ini adalah salah satu masalah paling umum namun paling jarang dipahami yang saya temui setiap minggu di klinik saya. Kebanyakan pria percaya bahwa masturbasi itu antara baik atau buruk, hitam atau putih. Namun kebenarannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih penting daripada yang Anda bayangkan. Karena meskipun memuaskan diri sendiri dapat mendukung kesehatan Anda, aktivitas ini juga bisa perlahan-lahan menggerogoti performa hormon sirkulasi darah dan bahkan hubungan Anda dengan orang lain jika dilakukan dengan cara yang salah. Dalam video ini saya akan memandu Anda melalui 10 risiko tersembunyi dari masturbasi setelah usia 60 tahun yang tidak pernah dijelaskan oleh kebanyakan dokter dan bagaimana mengubah kebiasaan pribadi ini menjadi alat yang justru melindungi prostat Anda, meningkatkan aliran darah, memperkuat testosteron dan meningkatkan keintiman. Dan sebelum kita selesai, saya juga akan membagikan teknik alami 7 detik yang saya berikan kepada pasien-pasien saya untuk membantu mengembalikan kekerasan dan gairah secara aman, kuat, dan tanpa resep dokter. Mari kita mulai karena kesehatan dan kepercayaan diri Anda berhak atas kebenaran. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan channel Hidup Bahagia di Masa Tua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan wawasan kesehatan penting yang dibuat khusus untuk pria usia 60 komaan dan seterusnya. Dan jika video ini relevan untuk Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Saya sangat menghargai masukan Anda dan ini membantu saya menciptakan konten yang benar-benar bermanfaat untuk Anda. Sekarang mari kita bahas bagian yang tidak pernah diduga oleh kebanyakan pria karena bahayanya bukan hanya fisik. Ini dimulai dari tempat yang jauh lebih dalam. Risiko tersembunyi pertama dari masturbasi setelah usia 60 adalah sesuatu yang telah saya saksikan diam-diam mengikis kesejahteraan emosional banyak pria, namun tidak ada yang memperingatkan Anda tentang hal itu. Ini bukan tentang tubuh Anda. Ini tentang hubungan Anda dengan dunia di sekitar Anda. Risiko nomor 1, isolasi sosial. Saya ingat saat duduk berhadapan dengan salah satu pasien, saya sebut saja Pak Budi, seorang pensiunan guru SMA berusia 67 tahun. Ia memiliki sorot mata yang sendu, jenis tatapan berat yang bukan datang dari usia tetapi dari perasaan tidak terlihat. Setelah beberapa menit basa-basi, ia mencondongkan tubuhnya dan berkata, "Dok, saya sudah berbulan-bulan tidak menyentuh orang lain tapi saya masih mengurusnya sendiri. Apakah itu buruk?" Pertanyaan itu begitu membekas, bukan karena tindakannya. Tidak ada yang salah secara inheren dengan memuaskan diri sendiri. Faktanya, jika dilakukan dengan niat dan keseimbangan, itu bisa menjadi bagian sehat dari kehidupan seksual seorang pria. Masalahnya adalah apa yang terjadi ketika itu menjadi pengganti keintiman, bukan pendukungnya. Banyak pria di usia 60 tumil, 70 tumil, bahkan 80 tumil, mendapati diri mereka terhanyut dalam rutinitas yang sunyi. Pelepasan solo menjadi sebuah kenyamanan, kebiasaan, cara untuk merasakan sesuatu walau hanya sesaat. Dan perlahan tanpa disadari mereka berhenti mencari hubungan dengan orang lain secara emosional, romantis, bahkan sosial. Masturbasi mengisi kekosongan itu hingga kekosongan itu menjadi jurang yang dalam. Ini bukan hanya tentang seks. Ini tentang penarikan diri yang halus dan menyakitkan dari kehidupan, dari pelukan, dari tawa, dari kontak mata, dari perasaan dilihat. Sebagai seorang pria, bukan hanya seorang pasien atau pensiunan, saya telah melihat pria kehilangan keinginan untuk berkencan, untuk menyentuh, untuk terlibat hanya karena kesenangan solo menjadi lebih mudah daripada menghadapi kerentanan dari hubungan yang nyata. Dan inilah kebenaran yang jarang diucapkan dengan lantang: sentuhan fisik lebih dari sekadar kesenangan, itu adalah obat. Sentuhanlah yang menjaga sirkuit emosional Anda tetap menyala, testosteron Anda tetap aktif, dan rasa harga diri Anda tetap hidup. Ketika Anda berhenti menjangkau orang lain, dunia Anda mulai menyusut. Bukan karena Anda semakin tua, tetapi karena Anda berhenti percaya bahwa ada orang yang menginginkan apa yang masih bisa Anda berikan. Jadi jika Anda menyadari diri Anda semakin sering menarik diri, jika kehidupan pribadi Anda telah menjadi satu-satunya sumber koneksi Anda, itu bukanlah sebuah kegagalan.
Itu adalah sinyal pengingat bahwa Anda diciptakan untuk lebih dari itu dan lebih itu masih mungkin terjadi tidak peduli sudah berapa lama. Mendapatkan kembali koneksi itu tidak harus berarti langsung kembali berkencan atau mengejar romantisme. Terkadang itu dimulai dari hal kecil seperti menelepon teman lama, bergabung dengan grup lokal, atau memulai percakapan dengan orang baru. Keintiman bukan hanya fisik, ini tentang dilihat, didengar, menjadi manusia lagi. Karena saat kita berhenti percaya bahwa kita pantas mendapatkan kedekatan, saat itulah kita mulai puas dengan isolasi yang menyamar sebagai kemandirian. Dan sementara jarak emosional adalah satu bahaya tersembunyi yang berikutnya menyerang tubuh itu sendiri. Sesuatu yang kebanyakan pria bahkan tidak sadari sedang mereka rusak sampai semuanya terlambat. Biarkan saya tunjukkan apa itu dan bagaimana cara menghindarinya. Risiko nomor 2, mikrolesi kulit. Belum lama ini seorang pasien berusia awal 70-an, sebut saja Pak Hartono, datang menemui saya dengan keluhan yang membuatnya malu untuk diungkapkan. Dia berkata, "Dok, saya perhatikan ada iritasi di bawah sana setelah saya." "Ya, Anda tahu. Dan belakangan ini semakin sering terjadi." Dari suaranya saya tahu dia benar-benar khawatir, tetapi juga sedikit malu, seolah-olah ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah tidak ia lakukan lagi. Inilah kebenarannya, kulit penis terutama seiring bertambahnya usia menjadi lebih tipis, lebih rapuh, dan lebih lambat untuk sembuh. Tubuh kehilangan sebagian kolagen dan elastisitas yang dimilikinya saat muda. Gabungkan itu dengan gesekan selama puluhan tahun, dan tidak mengherankan jika banyak pria lanjut usia mengalami apa yang kami sebut mikrolesi, luka robekan atau lecet kecil di kulit yang bisa terjadi saat masturbasi, terutama jika dilakukan terlalu agresif atau tanpa pelumas yang tepat. Kebanyakan pria bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Sedikit kemerahan, rasa perih ringan sesudahnya, mungkin sedikit sensitivitas selama beberapa jam. Namun seiring waktu, cedera mikro yang berulang ini dapat menyebabkan peradangan, iritasi, dan bahkan jaringan parut. Mereka bisa membuat sensitivitas memburuk, bukan membaik. Dan dalam beberapa kasus mereka membuka pintu bagi infeksi bakteri atau bahkan jamur yang berkembang biak di lingkungan yang hangat dan lembab. Bagian terburuknya, banyak pria berpikir ketidaknyamanan itu berarti ada yang salah dengan diri mereka, dengan hormon atau saraf mereka, padahal sebenarnya hanya teknik mereka yang perlu disesuaikan. Masturbasi seharusnya tidak menyakitkan. Dan jika terasa sakit, itu bukan pertanda Anda rusak. Itu pertanda pendekatan Anda perlu berevolusi seiring dengan tubuh Anda. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, bersikaplah lembut. Anda bukan lagi berusia 25 tahun. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah alasan untuk merawat tubuh Anda dengan lebih banyak perhatian dan rasa hormat. Kedua, selalu gunakan pelumas berkualitas baik, yang berbahan dasar air, bukan vaselin, bukan air liur. Pelumas yang tepat mengurangi gesekan, mencegah robekan, dan justru membantu menjaga sensitivitas dari waktu ke waktu. Ketiga, perlambat. Anda tidak sedang berpacu dengan waktu. Ini tentang koneksi, bukan penyelesaian. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, tahap kehidupan ini bukan tentang kesenangan yang lebih sedikit, ini tentang kesenangan yang lebih baik, kesenangan yang lebih bijaksana, jenis kesenangan yang menghormati tubuh dan menghargai tahun-tahun di baliknya. Tidak ada yang memalukan dalam menyesuaikan cara Anda menyentuh diri sendiri. Faktanya ada kekuatan di dalamnya. Anda belajar untuk bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Dan itulah seperti apa maskulinitas sejati di usia ini, kesadaran bukan penghindaran. Nah, jika gesekan dan iritasi adalah tanda peringatan yang bisa Anda rasakan, bagaimana dengan bahaya yang tidak bisa Anda lihat? Bagaimana jika saya katakan, ada risiko tersembunyi yang tidak memengaruhi kulit Anda tetapi otak Anda, sesuatu yang diam-diam melatih tubuh Anda untuk berhenti merespons keintiman di dunia nyata. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya, dan saya jamin ini mungkin akan mengubah cara Anda berpikir tentang seluruh pendekatan Anda terhadap kesenangan. Risiko nomor 3, desensitisasi. Pasien saya ini berusia 64 tahun, sebut saja Pak Surya. Pikirannya masih tajam, sehat, dan masih bekerja paruh waktu, namun ia duduk di kantor saya dengan raut wajah kalah. "Dok," katanya, "saya tidak bisa merasakan apapun seperti dulu. Saya bisa mencapainya sendiri, tetapi dengan istri saya rasanya berbeda. Saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Saya melihat kasus ini lebih sering dari yang Anda bayangkan. Dan ini tidak selalu tentang testosteron rendah atau sirkulasi darah. Terkadang ini tentang apa yang saya sebut pengkondisian senyap pada sistem saraf.
Begini ketika seorang pria melakukan masturbasi dengan cara yang persis sama berulang kali genggaman yang sama ritme yang sama tekanan yang sama fantasi atau tontonan yang sama otak dan tubuh mulai mengasosiasikan kesenangan hanya dengan pola spesifik itu. Ini seperti mengukir parit yang dalam di tanah. Setiap kali Anda menuangkan air-air itu akan mengikuti jalur yang sama. Setelah beberapa saat ia lupa bagaimana cara mengalir ke tempat lain. Dalam istilah seksual ini disebut desensitisasi. Dan bagi pria di atas 60 tahun ini sering muncul sebagai kesulitan merasakan gairah dengan pasangan membutuhkan intensitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang sama atau berjuang untuk mencapai klimaks tanpa menciptakan kembali lingkungan solo yang sangat spesifik. Apa yang dulu terasa alami kini terasa seperti pekerjaan dan itu menciptakan kebingungan, frustrasi dan bahkan rasa malu. Tapi ini bukan kegagalan moral. Ini bahkan bukan masalah medis. Ini adalah pengkondisian neurologis. Dan kabar baiknya ini bisa diubah. Mulailah dengan mengubah cara Anda menyentuh diri sendiri. Variasikan kecepatan. Ubah genggaman Anda. Jelajahi posisi yang berbeda. Cobalah melibatkan imajinasi Anda daripada mengandalkan stimulasi eksternal setiap saat. Dan yang paling penting perlambat. Jangan terburu-buru menuju pelepasan. Biarkan diri Anda menjelajah. Ketika Anda menciptakan variasi dalam stimulasi, Anda membangkitkan kembali sensitivitas tidak hanya di tubuh tetapi juga di otak. Dan ini adalah sesuatu yang saya katakan kepada setiap pasien yang berjuang dengan masalah ini. Sistem saraf Anda tidak rusak. Ia hanya telah dilatih secara berlebihan ke satu arah. Yang dibutuhkannya bukanlah rasa malu melainkan kesabaran, izin dan waktu untuk mengatur ulang. Saya telah menyaksikan pria memulihkan hubungan dengan pasangan mereka setelah bertahun-tahun mati rasa hanya dengan berlatih secara berbeda. Mereka tidak membutuhkan pil atau prosedur. Mereka membutuhkan izin untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri dengan rasa ingin tahu bukan urgensi. Risiko ini halus dan itulah yang membuatnya berbahaya karena Anda mungkin bahkan tidak menyadari itu terjadi sampai jarak antara Anda dan pasangan terasa terlalu lebar untuk diseberangi. Tetapi jembatan itu bisa dibangun kembali. Dan itu dimulai dengan melatih kembali cara Anda merespons kesenangan baik saat sendirian maupun bersama orang lain. Sekarang jika desensitisasi adalah sesuatu yang mengubah cara tubuh Anda merasakan kesenangan, risiko berikutnya bahkan lebih berbahaya karena dapat menyembunyikan sesuatu yang mengancam jiwa. Ini adalah hal yang paling sering diabaikan oleh pria dan seringkali tidak terdeteksi sampai semuanya terlambat. Mari kita bicarakan karena apa yang tidak Anda ketahui di sini benar-benar bisa membahayakan Anda. Risiko nomor 4. Menutupi disfungsi ereksi. Suatu kali seorang pria di akhir usia 60-an sebut saja Pak Agus datang menemui saya setelah menundanya selama hampir setahun. Dia terlihat sehat, berolahraga 3 kali seminggu dan telah menikah selama puluhan tahun, tetapi ada sesuatu yang membebaninya. Setelah beberapa percakapan lembut dia akhirnya mengaku, "Saya bisa tegang saat sendirian, Dok. Tapi dengan istri saya itu tidak terjadi. Jadi saya berhenti mencoba." Momen itu terasa berat, bukan karena dia rusak tetapi karena dia tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang mengirimkan peringatan. Apa yang dia anggap sebagai masalah keintiman kecil sebenarnya adalah sinyal awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam, kemungkinan penyakit vaskular, ketidakseimbangan gula darah atau penurunan hormon. Inilah yang kebanyakan pria tidak tahu dan dokter tidak selalu menjelaskannya. Penis itu ibarat barometer untuk sistem kardiovaskular Anda. Ketika aliran darah melambat, ketika arteri menjadi kurang elastis, ketika kadar hormon turun atau sensitivitas saraf memudar, kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi dengan pasangan seringkali menjadi hal pertama yang berubah. Tetapi karena masturbasi biasanya lebih mudah secara mental, emosional, dan fisik, banyak pria menganggap semuanya baik-baik saja. Mereka masih berfungsi, hanya saja tidak di sana. Tapi asumsi itu bisa berbahaya. Masturbasi terkadang bisa melewati masalah yang lebih dalam. Itu tidak memerlukan kompleksitas psikologis atau fisiologis yang sama. Jadi sementara Anda berhasil tetap terangsang sendirian, Anda mungkin mengabaikan disfungsi ereksi tahap awal yang bisa menjadi pertanda penyakit jantung, diabetes, atau penurunan testosteron yang semuanya sangat bisa diobati jika diketahui sejak dini. Sejujurnya saya lebih suka pasien datang kepada saya dengan kekhawatiran ini lebih awal daripada menunggu sampai sesuatu yang serius terjadi.
Karena ketika ditangani tepat waktu kita dapat meningkatkan sirkulasi, memulihkan keseimbangan hormon dan bahkan membalikan banyak penyebab DE tanpa obat-obatan agresif atau operasi. Dan ini adalah sesuatu yang saya ingin setiap pria di atas 60 tahun dengar. Tidak ada yang memalukan dalam membutuhkan bantuan. Yang berbahaya adalah menunggu, yang berisiko adalah diam. Jika Anda memperhatikan sebuah pola ereksi yang kurang keras yang tidak bertahan lama yang hilang dengan pasangan tetapi tetap ada saat sendirian, itu bukan sesuatu untuk diabaikan. Itu adalah sesuatu untuk dieksplorasi dengan dokter terpercaya yang melihat Anda sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya sekadar gejala. Anda berhak mendapatkan kehidupan yang penuh, bukan solusi sementara, dan menutupi masalah dengan kebiasaan solo hanya menunda penyembuhan yang sepenuhnya mampu Anda capai. Nah, jika risiko ini bersembunyi di dalam aliran darah dan hormon Anda, yang berikutnya datang dari sesuatu yang lebih mengejutkan lagi, sesuatu yang sesederhana bagaimana Anda duduk. Dan percaya atau tidak, posisi Anda bisa secara diam-diam merusak saraf kunci yang memengaruhi kesenangan, sensasi, dan kesehatan panggul jangka panjang. Biarkan saya tunjukkan cara menghindarinya. Risiko nomor 5: kompresi saraf akibat postur yang buruk. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu seorang pria berusia awal 70-an. Dia datang mengeluhkan mati rasa yang tumpul dan persisten di sekitar selangkangannya yang perlahan memburuk selama 6 bulan terakhir. Dia pikir itu mungkin masalah sirkulasi atau mungkin usianya yang akhirnya mengejarnya. Tetapi setelah evaluasi penuh saya menyadari itu bukan vaskular, itu neurologis. Penyebabnya sesuatu yang tampak sederhana: cara dia duduk. Apa yang kebanyakan pria tidak sadari adalah bahwa postur, terutama saat masturbasi, memainkan peran utama dalam kesehatan saraf. Banyak pria lanjut usia menghabiskan lebih banyak waktu duduk di kursi malas, kursi kantor, atau membungkuk dalam privasi yang sunyi. Dan meskipun itu tampak tidak berbahaya, tekanan dari duduk di permukaan yang keras atau dalam posisi membungkuk dapat secara perlahan menekan saraf pudendal, saraf yang bertanggung jawab atas sensasi di penis, perineum, dan dasar panggul di sekitarnya. Seiring waktu, kompresi itu dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, hilangnya sensitivitas, dan bahkan rasa sakit selama atau setelah aktivitas seksual. Seringkali dimulai secara halus. Mungkin Anda merasa sedikit kurang responsif atau ada sensasi seperti kesemutan yang aneh. Tetapi jika tidak ditangani, ini bisa menjadi kronis dan lebih sulit untuk dipulihkan. Ini membuat frustrasi karena kebanyakan pria berpikir masalahnya terletak pada hormon atau gairah mereka. Padahal sebenarnya itu hanyalah masalah mekanis. Tapi kabar baiknya adalah begitu Anda memahaminya, mudah untuk memperbaikinya. Solusinya dimulai dengan kesadaran. Hindari masturbasi sambil duduk di kursi keras atau membungkuk ke depan. Sebaliknya, pilihlah posisi berbaring atau telentang di mana tulang belakang dan panggul Anda ditopang. Sebuah bantal di bawah lutut dapat mengurangi tekanan dari punggung bawah dan membantu membuka area panggul. Juga istirahatlah secara teratur dari duduk sepanjang hari. Berdiri meregangkan tubuh, biarkan darah mengalir. Sistem saraf Anda membutuhkan gerakan sama seperti otot Anda. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, kenyamanan bukanlah kemewahan, itu adalah bentuk perlindungan. Cara Anda memposisikan tubuh Anda selama momen-momen pribadi mengatakan banyak tentang bagaimana Anda merawat kesehatan jangka panjang Anda. Ketika Anda memberi ruang bagi saraf Anda untuk bernapas, Anda memberi izin pada tubuh Anda untuk merasakan kembali. Mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan terakumulasi. Dan ketika Anda merasa mati rasa di tempat yang dulu Anda rasakan, hidup itu bukan hanya fisik. Itu menyentuh rasa maskulinitas Anda, kepercayaan diri Anda, hubungan Anda dengan diri sendiri. Sekarang, sementara postur dapat secara diam-diam memengaruhi sensasi, risiko berikutnya menyelami sesuatu yang lebih halus lagi, sesuatu yang banyak pria lakukan di saat stres, kesepian, atau kebosanan. Mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, bahkan membantu, tetapi seiring waktu itu bisa menjadi perangkap emosional yang tersembunyi. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika masturbasi berhenti menjadi fisik dan mulai menjadi satu-satunya bentuk pelarian Anda. Risiko nomor 6. Menggunakannya sebagai satu-satunya pelampiasan emosional. Seorang pria di akhir usia 60-an pernah duduk di hadapan saya dan berkata hampir sambil lalu, kadang-kadang saya lelah merasakan banyak hal. Masturbasi membantu saya mematikannya. Dia tidak berbicara tentang nafsu.
Dia berbicara tentang kesepian, tentang stres, tentang kebosanan, tentang rasa sakit tumpul di dada yang menumpuk ketika tidak ada yang menelepon, tidak ada yang menanyakan kabar dan hari-hari mulai terasa sama. Dan saya memahaminya karena bagi banyak pria di atas 60 tahun, terutama mereka yang sudah pensiun duda atau tinggal sendirian, masturbasi menjadi lebih dari sekadar pelepasan fisik. Ini menjadi semacam pelarian, cara untuk mengatur emosi yang terasa terlalu berat untuk ditanggung. Anda tidak benar-benar mengejar kesenangan, Anda mengejar kelegaan, Anda mencoba menenangkan kebisingan di kepala. Kenyataannya memuaskan diri sendiri memang dapat mengurangi stres untuk sementara dengan menurunkan kadar kortisol. Ini menciptakan koktail kimia singkat dari dopamin, oksitosin, dan prolaktin, hormon yang membuat Anda merasa tenang, aman, dan bahkan dicintai. Tetapi ketika itu menjadi satu-satunya pelampiasan emosional, itu bisa perlahan berubah menjadi bentuk penghindaran. Alih-alih menghadapi perasaan yang lebih dalam, kesedihan, duka, frustrasi, bahkan kegelisahan, Anda mematikannya dengan sensasi. Dan apa yang dimulai sebagai mekanisme coping dapat secara diam-diam menjadi ketergantungan. Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya sampai Anda mulai melewatkan acara sosial, menghindari panggilan telepon, atau kehilangan minat pada hobi. Semua karena lebih mudah untuk tinggal di rumah dan merasakan rasa kontrol sesaat itu. Saya ingin perjelas, tidak ada yang memalukan dalam membutuhkan kenyamanan. Setiap pria tanpa memandang usia membutuhkan cara untuk mengatasi stres emosional. Tetapi jika masturbasi adalah satu-satunya tuas yang Anda tarik, mungkin sudah waktunya untuk memperluas perangkat emosional Anda. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Bicaralah dengan seseorang, teman, konselor, atau bahkan grup pendukung. Gerakan tubuh Anda. Keluarlah. Ciptakan rutinitas baru yang melibatkan lebih dari sekadar kesendirian. Temukan ritme baru yang membantu Anda merasa hidup, bukan hanya teralihkan. Karena seberapapun enaknya orgasme, itu bukanlah pengganti tujuan hidup, percakapan, atau koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda berhak mendapatkan kehidupan yang memberi Anda lebih dari sekadar kelegaan sesaat. Anda berhak mendapatkan kekuatan emosional. Dan kekuatan datang dari jangkauan kemampuan untuk merasakan sepenuhnya dan merespons dengan pilihan, bukan kebiasaan. Ada maskulinitas yang mendalam dalam kesadaran semacam itu. Dan sementara pelarian emosional dapat diam-diam menguras semangat Anda, risiko berikutnya adalah salah satu yang dapat secara diam-diam membebani tubuh Anda. Sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah duga sampai mereka mulai merasakan beban berat di antara kedua kaki mereka yang tidak kunjung hilang. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika terlalu banyak hal baik dan bagaimana mengembalikan keseimbangan tubuh Anda. Risiko nomor 7, rasa bersalah atau malu. Pasien saya ini berusia 72 tahun, seorang pensiunan pemuka agama, sebut saja Pak Wawan. Bicaranya lembut dan penuh pertimbangan. Ketika kami mulai berbicara tentang kesehatan seksualnya, matanya menunduk, suaranya menjadi lebih pelan, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dok, saya masih melakukannya sesekali. Dan setelah itu saya merasa seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Saya bahkan tidak bisa melihat diri saya sendiri di cermin. Rasa malu yang sunyi semacam itu mengakar lebih dalam dari yang disadari kebanyakan pria. Ini tidak selalu tentang apa yang Anda lakukan. Ini tentang apa yang diajarkan kepada Anda untuk dipercayai tentang hal itu. Bagi banyak pria dari generasi yang lebih tua, terutama yang dibesarkan dalam rumah tangga yang sangat religius atau tradisional, masturbasi tidak dibingkai sebagai tindakan perawatan diri pribadi, tetapi sebagai sesuatu yang berdosa, lemah, atau tidak pantas. Pesan-pesan itu tetap melekat pada Anda lama setelah Anda berhenti mendengarnya. Jadi bahkan sekarang, puluhan tahun kemudian, saya bertemu pria yang membawa rasa bersalah seperti bayangan. Mereka tidak membicarakannya dengan teman-teman. Mereka tidak pernah mengangkatnya dengan dokter mereka, dan mereka tidak pernah benar-benar mempertanyakan apakah rasa bersalah itu valid. Sebaliknya, itu membusuk. Setiap kali mereka menyentuh diri mereka sendiri, mereka merasakan kenyamanan sesaat yang diikuti oleh hukuman internal selama berjam-jam, terkadang berhari-hari. Bukan karena itu menyakiti tubuh mereka, tetapi karena itu melukai citra diri mereka. Inilah yang saya ingin Anda dengar dengan jelas. Tidak ada yang memalukan dalam merawat tubuh Anda sendiri. Tidak ada yang tidak bermoral dalam menginginkan kesenangan, kenyamanan, atau koneksi. Terutama di tahap akhir kehidupan ini, di mana keintiman bisa lebih sulit ditemukan tetapi tidak kalah dibutuhkan. Masturbasi jika dilakukan dengan hormat dan kesadaran hanyalah salah satu cara merawat kesehatan fisik dan emosional Anda. Itu bukan cacat. Itu bukan kegagalan. Itu manusiawi. Tetapi jika Anda telah membawa rasa bersalah selama bertahun-tahun, bahkan secara diam-diam, itu dapat memiliki konsekuensi nyata.
Rasa malu kronis dapat meningkatkan kortisol, mengganggu sistem saraf Anda dan bahkan mengurangi kapasitas tubuh Anda untuk merasakan kesenangan. Itu bisa mengikis kepercayaan diri Anda, menutupi hubungan Anda dan membuat Anda merasa tidak layak atas hal-hal yang Anda dilahirkan untuk alami sentuhan kegembiraan kedekatan. Jadi apa langkah pertama menuju penyembuhan? Bukan mengubah apa yang Anda lakukan, ini mengubah apa yang Anda yakini tentangnya. Terkadang itu berarti berbicara dengan seorang terapis, terutama yang terlatih dalam perawatan yang positif terhadap seksualitas atau orang dewasa yang lebih tua. Terkadang itu berarti menulis ulang naskah di kepala Anda sendiri. Mengganti penghakiman dengan welas asih, rasa bersalah dengan rasa syukur. Anda tidak rusak. Anda tidak kotor. Anda adalah seorang pria dengan kebutuhan, keinginan, dan sebuah cerita. Dan Anda memiliki hak untuk memegang semua itu tanpa rasa malu. Dan sementara rasa bersalah dapat membebani hati Anda, risiko berikutnya yang akan kita bahas adalah yang membebani tubuh Anda lebih berat lagi. Secara harfiah, ini adalah rasa sakit fisik yang menumpuk secara diam-diam dari waktu ke waktu. Dan banyak pria tidak mengenalinya sampai ketidaknyamanan menjadi terlalu sulit untuk diabaikan. Mari kita bicara tentang apa artinya ketika tubuh Anda mulai memberitahu bahwa ia butuh istirahat. Risiko nomor 8, kongesti panggul. Belum lama ini seorang pria di akhir usia 60 kosan datang menemui saya dengan keluhan aneh. Dia berkata, "Dok, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ada rasa pegal yang tumpul dan berat di area bawah sana. Tidak tajam, tidak tak tertahankan, hanya tekanan konstan. Rasanya ada yang tidak beres." Dia telah menyingkirkan kemungkinan infeksi dan pemeriksaan prostatnya bersih. Tetapi ketika saya bertanya tentang kebiasaannya, terutama seberapa sering dia ejakulasi, jawabannya memberi saya semua yang perlu saya ketahui. Setelah pensiun, katanya hari-harinya menjadi lebih sepi, lebih banyak waktu di rumah, lebih sedikit struktur. Dan untuk mengatasi kebosanan dan stres, ia mendapati dirinya beralih ke masturbasi. Bukan sesekali tapi 2, terkadang 3 kali sehari. Itu membantu saya tidur, katanya. Itu memberi saya sesuatu untuk dilakukan. Tapi belakangan ini saya merasa tidak enak badan. Apa yang dia alami adalah sesuatu yang kami sebut kongesti panggul, penumpukan darah dan tekanan di daerah panggul karena stimulasi berulang yang sering tanpa waktu pemulihan yang memadai. Ketika ejakulasi terjadi terlalu sering, terutama dalam periode waktu yang lama, jaringan dan pembuluh darah di dasar panggul bisa menjadi iritasi dan meradang. Anda mungkin merasakan berat di testis Anda, nyeri tumpul di belakang tulang, kemaluan, atau bahkan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan yang berlangsung lama. Ini bukan tentang moralitas, ini tentang keseimbangan. Tubuh Anda, terutama seiring bertambahnya usia, membutuhkan waktu pemulihan. Sistem yang mengatur aliran darah, pelepasan hormon, dan kontraksi otot sekarang lebih rapuh daripada saat berusia 25 tahun. Itu tidak berarti Anda rapuh. Itu berarti Anda lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itu memberi Anda kesempatan untuk mendengarkan lebih dekat. Jika Anda mengalami rasa berat yang tumpul di panggul atau bahkan rasa lelah atau tegang setelah masturbasi yang sering, itu adalah cara tubuh Anda meminta ruang ritme moderasi. Kebanyakan pria di atas 60 tahun paling baik dengan jeda beberapa hari di antara sesi. Bukan karena lebih banyak itu salah, tetapi karena pemulihan sama pentingnya dengan aktivitas. Dan ingat, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Kesenangan tidak meningkat dengan pengulangan. Faktanya, ketika Anda memberi tubuh Anda waktu untuk mengatur ulang, sensasi seringkali kembali lebih kuat, lebih hidup, dan lebih memuaskan. Anda tidak harus hidup dengan rasa sakit tumpul itu. Anda tidak harus memaksakan diri melalui ketidaknyamanan atau mengabaikan sinyal diam-diam dari tubuh Anda. Terkadang hanya sedikit perubahan waktu membuat perbedaan besar dalam perasaan Anda secara fisik, emosional, dan seksual. Sekarang, sementara kongesti panggul adalah sinyal yang dikirim tubuh Anda dari bawah, risiko berikutnya yang akan kita bahas dimulai pada tingkat sel, dan ini paling penting jika Anda masih mempertimbangkan untuk menjadi seorang ayah. Karena ya, bahkan di usia 60-an atau 70-an itu mungkin. Tetapi Anda pasti ingin mendengar bagaimana kebiasaan berikutnya ini bisa secara diam-diam bekerja melawan peluang Anda. Risiko nomor 9, potensi dampak pada kualitas air mani. Pasien saya ini berusia 61 tahun, sebut saja Pak Ridwan, baru menikah lagi dan penuh dengan kegembiraan yang tenang saat dia masuk ke kantor saya. "Saya dan istri sedang mencoba untuk punya anak, Dok," katanya. "Dia lebih muda dan kami berharap, tapi sudah 6 bulan dan belum ada hasil." Dia belum panik, belum, tapi saya bisa merasakan beratnya harapan dan tekanan untuk memenuhinya. Setelah meninjau hasil lab dan gaya hidupnya, semuanya tampak cukup solid, kadar hormon yang baik, tidak ada tanda bahaya kesehatan yang besar.
Tetapi ketika saya bertanya tentang kebiasaan ejakulasinya, dia berhenti sejenak. Cukup sering katanya. Setiap hari, terkadang lebih. Itu membantu saya rileks. Dan saya pikir semakin sering semakin baik kan? Itu adalah keyakinan umum, tetapi dalam hal kesuburan tidak sesederhana itu. Begini, meskipun ejakulasi yang sering tidak berbahaya bagi kebanyakan pria, itu dapat menurunkan kualitas air mani untuk sementara, khususnya konsentrasi sperma. Itu berarti meskipun tubuh Anda memproduksi sperma, mungkin tidak memberikan setiap sampel cukup waktu untuk diisi ulang pada tingkat optimal. Terutama bagi pria di usia 60-an dan seterusnya, ketika produksi sperma alami sudah sedikit melambat, hal ini bisa lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Sekarang ini bukan berarti ejakulasi setiap hari akan menghancurkan kesuburan Anda. Sama sekali tidak. Tetapi jika Anda dan pasangan secara aktif mencoba untuk hamil, waktu itu penting, kualitas itu penting, dan yang mengejutkan, moderasi sebenarnya dapat meningkatkan peluang Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa periode pantang selama 2 hingga 5 hari sebelum mencoba pembuahan cenderung menghasilkan konsentrasi dan motilitas sperma tertinggi. Ini tentang memberi tubuh Anda waktu untuk memulihkan sumber dayanya dan memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya. Disinilah kesadaran menjadi kekuatan. Banyak pria yang lebih tua masih sepenuhnya mampu menjadi ayah dan banyak yang melakukannya. Tetapi itu membutuhkan pemahaman tentang bagaimana tubuh berfungsi sekarang, bukan bagaimana fungsinya pada usia 25. Kesuburan bukan hanya tentang keinginan. Ini tentang biologi waktu dan bersikap sengaja dengan kebiasaan Anda. Jadi jika menciptakan kehidupan masih ada di hati Anda, atau bahkan hanya kemungkinan yang ingin Anda pertahankan, maka pertimbangkan untuk menyesuaikan rutinitas Anda. Anda tidak perlu berpantang selamanya. Cukup beri tubuh Anda waktu untuk mempersiapkan, untuk membangun kembali, untuk memberikan apa yang dibutuhkan saat momennya tepat. Dan ingat, kemampuan Anda untuk menciptakan kehidupan bukan hanya fisik, ini emosional. Ini energik. Ini adalah simbol vitalitas yang masih hidup di dalam diri Anda. Sekarang, sementara risiko ini hanya berlaku untuk tujuan tertentu menjadi ayah, risiko terakhir adalah yang memengaruhi hampir setiap pria. Apakah Anda mencoba untuk hamil atau tidak? Itu tidak muncul di tubuh Anda segera. Itu dimulai di otak Anda. Dan jika Anda tidak hati-hati, itu bisa mengubah cara Anda melihat wanita, diri Anda sendiri, dan arti keintiman itu sendiri. Mari kita bicarakan. Risiko nomor 10: terputus dari realitas. Saya pernah berbicara dengan seorang pria berusia awal 70-an yang berbagi sesuatu dengan kejujuran yang luar biasa. Bukannya saya tidak ingin keintiman dengan pasangan, katanya. Hanya saja kehidupan nyata tidak lagi membuat saya bergairah. Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Saya hanya berhenti merasa bersemangat oleh hubungan yang sebenarnya. Momen itu membekas pada saya karena apa yang dia gambarkan bukanlah disfungsi ereksi. Itu bukan testosteron rendah. Itu adalah sesuatu yang lebih halus dan dalam banyak hal lebih merusak. Tanpa sadar dia telah melatih otaknya untuk merespons hanya pada fantasi, pada intensitas pornografi yang dikurasi, dan seiring waktu sentuhan aroma suara emosi kehidupan nyata, itu tidak bisa bersaing. Begini otak manusia, terutama otak pria, sangat responsif terhadap hal baru dan stimulasi. Ketika terpapar berulang kali pada konten yang sangat merangsang dan sangat tidak realistis, otak mulai menyesuaikan sistem penghargaannya. Ia mendambakan yang ekstrem, yang dramatis, yang mustahil, dan perlahan-lahan ia berhenti merespons yang alami pada kecepatan lembut dari hubungan manusia yang sejati. Bagi pria di atas 60 tahun, risiko ini sangat nyata karena seiring melambatnya hidup dan kesepian, mulai terasa godaan untuk melarikan diri ke dunia digital bisa semakin kuat. Tidak ada penghakiman dalam hal itu, hanya pemahaman. Layar tidak menolak. Mereka tidak membutuhkan kerentanan. Mereka memberi Anda dosis stimulasi yang dapat diprediksi. Tetapi apa yang sering mereka ambil tanpa Anda sadari, adalah kepekaan Anda, kehadiran Anda, dan kemampuan Anda untuk tergerak secara mendalam oleh sesuatu yang nyata. Apa yang dimulai sebagai alat bantu visual sederhana dapat berkembang menjadi ketergantungan yang membuat sulit untuk terhubung, tidak hanya secara seksual tetapi juga secara emosional. Anda mungkin mendapati diri Anda bosan dalam momen-momen kehidupan nyata yang dulu membawa kegembiraan. Anda mungkin mulai membandingkan pasangan bahkan secara tidak sadar dengan gambar-gambar yang tidak pernah nyata sejak awal. Tapi inilah kabar baiknya, keterputusan semacam ini dapat dipulihkan. Otak Anda bersifat plastis, yang berarti ia bisa berubah. Anda bisa melatihnya kembali. Mulailah dengan beristirahat dari konten artifisial. Ganti dengan ingatan, dengan imajinasi, dengan kontak manusia nyata jika memungkinkan. Bacalah, renungkan.
Biarkan hasrat membangun tanpa perlu dipuaskan secara instan. Beri diri Anda kesempatan untuk menemukan kembali lapisan keintiman yang lebih lambat dan lebih dalam. Anda tidak harus hidup terperangkap di balik layar. Anda tidak terlalu tua untuk merasakan sesuatu yang nyata lagi. Terkadang gairah terkaya datang bukan dari apa yang Anda lihat, tetapi dari apa yang Anda ingat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda harapkan untuk dialami sekali lagi. Dan sekarang setelah kita menjelajahi 10 risiko tersembunyi ini fisik, emosional, hormonal, neurologis, ada satu bagian terakhir yang perlu kita bicarakan. Bagaimana jika ada cara alami sederhana hanya 7 detik sehari untuk benar-benar membalikkan banyak kerusakan, memulihkan aliran darah dan menyalakan kembali vitalitas yang Anda pikir telah hilang? Itulah yang ingin saya tunjukkan kepada Anda selanjutnya. Musik outro yang memberikan harapan dan rasa ingin tahu kesimpulan. Jadi sekarang Anda tahu masturbasi setelah usia 60 bukanlah baik atau buruk. Dan seperti alat lainnya, bagaimana Anda menggunakannya menentukan apakah itu memperkuat Anda atau perlahan-lahan menghancurkan Anda. Kita telah membahas 10 risiko nyata dari isolasi sosial dan desensitisasi hingga kerusakan saraf, rasa bersalah, kognitif, panggul, bahkan terputus dari realitas. Ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Anda. Ini dimaksudkan untuk membangunkan Anda, untuk memberi Anda kesadaran dan izin untuk merawat diri Anda lebih baik. Karena tahap kehidupan ini bukan tentang melepaskan sesuatu. Ini tentang melakukannya secara berbeda. Dengan lebih banyak niat, lebih banyak perhatian, dan lebih banyak kebijaksanaan. Tubuh Anda masih merespons, keinginan Anda masih penting. Dan dengan beberapa perubahan kecil kebiasaan pribadi, Anda bisa menjadi sumber kekuatan, bukan rasa malu. Jika percakapan ini menyentuh Anda, maka tetaplah bersama saya karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya bisa menjadi kunci untuk menyalakan kembali semua yang Anda pikir telah hilang. Sebuah metode alami sederhana yang telah saya berikan kepada ratusan pria. Sesuatu yang mungkin akan mengubah perasaan Anda besok pagi. Mari kita bicarakan sekarang.